Selamat pagi, semangat. Apa itu annual value atau nilai tahunan? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengetahui berapa uang yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang jika kita mencicil per tahun sekian di bank. Ini yang disebut dengan nilai tahunan atau annual value. Perlu saya review, annual value adalah nilai yang mengacu pada arus kas tahunan yang seragam yang terkait dengan suatu proyek atau investasi tertentu. Aplikasinya gini, gampangnya, jika Anda berencana, katakanlah sekarang tahun 2000 ya. Nah, 5 tahun ke depan, katakanlah tahun 2005, Anda ingin mendapatkan uang 500 juta. Pertanyaannya adalah berapa uang yang harus Anda cicil per tahun ke bank, sehingga di tahun kelima Anda mendapatkan uang sejumlah itu. Aplikasi ini bisa dipakai untuk di bank atau Anda ingin menganalisis juga terkait dengan ini asuransi menguntungkan atau tidak gitu. Misalkan asuransi menawarkan ke Anda, oh nanti di 5 tahun ke depan Anda akan mendapatkan uang 500 juta. Kemudian Anda nyicilnya sekian per tahun. Kalau misalkan Anda dapat cicilan per tahun, otomatis Anda bisa dapatkan cicilan per bulannya, tinggal dibagi 12. Nah, kira-kira Anda ingin banding-bandingin nih, asuransi mana yang paling menguntungkan dengan cicilan yang paling rendah, tapi Anda bisa mendapatkan benefit di tahun kesekian dengan jumlah tertentu. Formulanya sederhana, ini adalah jika nilai future value-nya diketahui, katakanlah 500 juta tadi, nah pertanyaannya adalah berapakah Anda cicil per bulan sehingga Anda mendapatkan sekian di tahun kelima. Berarti kan yang ditanya adalah annual value. Ya, berarti tahunan berapa? Itu sama dengan future value yang akan Anda dapat di kemudian hari, dikalikan dengan I ini adalah suku bunga, dibagi dengan 1 plus I. Dipangkatkan dengan N. N ini berapa tahun yang ingin Anda lakukan penyicilan sampai uang tersebut Anda dapatkan. Atau notasinya bisa digambarkan dengan F kurung buka A per F. A per F ini adalah annual berdasarkan future yang diketahui. Ya. Kemudian koma I di sini adalah suku bunga. Kemudian N berapa periode? 5 tahunkah, 6 tahunkah, 7 tahunkah? Tergantung Anda. Nah, formulasi inilah kalau misalkan di tabel bunga itu disebut dengan sinking fund factor atau SFF. Apa itu SFF? Adalah faktor untuk menentukan berapa banyak uang yang harus disisihkan atau disimpan setiap periode, biasanya setiap tahun. Tapi kalau orang nyicilnya per bulan ya udah tinggal dibagi 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Untuk mengakumulasikan jumlah tertentu di akhir sejumlah periode tertentu dengan mempertimbangkan suku bunga yang tetap. Berarti cicilannya per tahun itu tetap. Nah, kita tahu bahwa A itu adalah annual value, ya, nilai tahunan. Kemudian F itu adalah future value, nilai di masa yang akan datang. Kemudian P adalah present value, I adalah suku bunga, dan N adalah jumlah tahun. Nih ya, ada sebuah soal. Sebuah perusahaan menginvestasikan uangnya di bank dengan harapan di tahun kelima perusahaan itu akan memperoleh uang senilai 500 juta. Jadi dengan harapan di akhir tahun kelima dapat uang 500 juta. Jika nilai suku bunga diketahui 8%, 8% itu 8 per 100 ya, 0,08. Berapakah uang yang harus disetor ke bank per tahunnya jika berharap mendapatkan uang sejumlah 500 juta tadi di tahun kelima. Berarti di sini diketahui bahwa future value-nya itu adalah 500 juta. Di tahun kelima Anda bisa dapat 500 juta. Dengan nilai suku bunga 8% dan N selama 5 tahun. Ya. Untuk menjawab kasus tersebut, biasanya orang akan menotasikan seperti ini supaya mudah dimengerti. Nah, cara menotasikannya itu sederhana. Ya, berarti FV-nya 500 juta, I-nya 8%, N-nya 5 tahun. Berarti N 5 tahun Anda buat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai di tahun kelima. Dengan suku bunga 8%. Nah,
Pertanyaannya adalah setiap tahun Anda harus setor berapa untuk dapatkan future value-nya 500 juta. Berarti di tahun pertama berapa, di tahun kedua berapa, di tahun ketiga berapa, begitu sampai tahun kelima. Di sini kok ada dua arah, Pak? Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kalau ke bawah itu kan negatif. Intinya sederhana. Negatif itu artinya uang yang keluar dari kita. Berarti kan kita harus mengeluarkan uang. Katakanlah itu negatif. Intinya apa yang kita miliki berkurang. Gara-gara kita setor ke bank itu tadi. Nah, kok di tahun kelima positif? Positif itu kan ke atas. Artinya nanti di tahun kelima Anda akan dapat tuh uang masuk 500 juta dari bank. Ya, entah untuk apa. Nah, jadi penggambarannya seperti itu ya. Untuk 5 tahun. Kemudian di tahun kelima Anda akan dapat 500 juta, berapakah yang Anda harus cicil secara flat per tahunnya? Nah, untuk menjawab masalah tersebut, maka kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu adalah secara manual. Anda bisa hitung secara manual. Gimana cara menghitung secara manual? Itu sederhana. Ya, Anda kan tahu bahwa future value-nya ini adalah 500 juta, I-nya 8% dan N-nya 5 tahun. Anda masukkan ke dalam rumus ini. FP dikali I dibagi 1 plus I pangkat N dikurangi 1. FP-nya kan 500 juta tuh uang yang Anda dapat di tahun kelima. Kemudian bunganya 8%. 8 per 100, 0,08. Berarti 1 plus I di bawah ini, 1 plus 0,08 pangkat N. Ya, diperhatikan dipangkatkan dengan N. N-nya selama 5 tahun, berarti pangkat 5. Dikurangi 1. Nah, berapakah angkanya? Angkanya bisa kita hitung dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi future value-nya Anda masukkan 500 juta, kemudian I-nya 0,08. Dapat dari mana, Pak? 8% kan? 8 per 100, 0,08 selama 5 tahun. Berarti Anda bisa hitung annual-nya. Nah, dengan menggunakan formulasi tadi, ya, di mana I dibagi dengan 1 ditambah I, ini 0,08, dipangkatkan N, D60 dikurangi 1. Kemudian Enter, maka Anda akan dapat angka 0,170. Nah, berapakah annual value-nya? Annual value-nya itu adalah 0,170 dikali 500 juta. Karena Anda ingin mendapatkan uang 500 juta di tahun kelima. Berarti berapa yang saya harus setorkan per tahun? Sekitar 85 juta. Nah, kalau misalkan pertanyaannya berapakah cicilan per bulan? Ya udah, ini dibagi annual value-nya dibagi 12 sehingga dapat sekitar 7 juta per bulan Anda cicil. Nah, ini kalau secara manual. Pak, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan tabel? Kalau menggunakan tabel itu jauh lebih mudah. Ya, caranya ya sama, Anda notasikan ya. Notasinya itu A sama dengan F, A per F, I, N. F di sini adalah nilai future yang ingin Anda dapatkan, yaitu 500 juta. Nah, 500 juta ini A per F, berarti kan Anda mencari berapakah annual tahunan yang harus saya store ke bank untuk berdasarkan future yang Anda ketahui 500 tadi. Kemudian I-nya 8%, untuk N-nya 5 tahun. Berarti 500 juta kali tabel. Nah, tabelnya dapat dari mana? Nah, Anda nanti cek. Karena bunganya kan diketahui 8%. Berarti Anda cari tabel yang bunganya 8%. Kemudian, Anda cari notasi kolom yang mana? Anda pilih yang A per F nih. A per F itu apa? Annual berdasarkan future yang diketahui. Nah, di sini ada kata SFF. Ingat tadi saya sudah menjelaskan apa itu SFF. SFF itu adalah sinking fund factor. Ya, faktor untuk menentukan berapa banyak uang yang harus kita store per tahun. Ya, sehingga kita mendapatkan nilai investasi di akhir tahun sekian. Itu sinking fund factor. Makanya nanti di tabelnya ada tulisan SFF. Nah, berarti kolomnya udah ketemu ini. Berarti tinggal cari N-nya 5 tahun. Oh, N-nya 5 tahun. Titik temu antara 5 dan SFF itu adalah 0,170. Berarti T-tabelnya itu adalah 0,170. Seperti ini. Oh, berarti berapakah yang kita store? 500 juta dikali 0,170 didapatkan 85 juta.
Berarti setiap setiap tahun Anda harus setor ke bank 85 juta dengan harapan di tahun kelima Anda akan mendapatkan uang 500 juta. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.